Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian rasyadakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini masih memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Kenikmatan sehat, waktu yang luang dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan selain kita juga bisa mensyukurinya dengan lisan kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, yaitu bertambah takutnya kita kepada Allah, dan juga dengan anggota tubuh kita, yaitu menggunakan anggota tubuh ini untuk melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepadanya. Yang mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur niscaya aku Allah akan menambah nikmatku kepada kalian. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut yang setia hingga akhir zaman nanti. Jamaah sekalian nasyadakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi dari kitab Riyadhus Shalihin sampai pada pembahasan tentang yakin dan tawakal di hadis yang kelima. Jadi sekali lagi masih membahas bab yakin dan tawakal, di mana malam hari ini kita akan masuk di hadis yang ke-5 atau hadis yang ke-78 dari urutan keseluruhan yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillah. Al-khamisu, yang kelima, an Jabir radhiyallahu anhuma, dari Jabir radhiyallahu anhuma. Bila disebutkan nama Jabir berarti beliau adalah Jabir bin Abdullah bin Amru bin Haram al-Ansari, salah satu di antara sahabat dari kalangan Ansar, dari suku Khazraj, di mana beliau beserta dengan orang tuanya sudah masuk Islam sejak awal, sehingga nanti kalau disebutkan dalam sejarahnya, beliau ini masuk pada waktu masih kecil, karena lahirnya beliau adalah 15 tahun sebelum Rasulullah hijrah, sedangkan masa beliau masuk Islam itu adalah pada waktu Bai'ah Aqobah yang kedua, di mana beliau dibawa oleh orang tuanya Abdullah bin Amru untuk ikut mendatangi Rasulullah di Mekah guna melakukan Bai'ah Aqobah yang kedua. Jadi masih kecil beliau. Sampai kemudian orang tuanya mati syahid di waktu perang Uhud. Dan beliau adalah salah satu di antara sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutkan sekitar 1540-an hadis yang diriwayatkan oleh beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu hadisnya adalah ini. Annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin. Sesungguhnya dia berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di arah Najd. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qafala ma'ahum, maka dia pun Jabir
kembali bersama mereka. Fa'adrakathumul qailatu fi wadin katsiril idah. Kemudian mereka termasuk Rasulullah SAW ini ingin tidur siang kalau bahasanya al-qailah. Al-qailah itu tidur siang dari kata qailulah. Ya. Di sebuah lembah fi wadin katsiril idha yang banyak durinya. Ya. Fa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun turun, wa tafarraqan nasu, dan manusia pun berpencar mencari tempat masing-masing untuk istirahat. Termasuk diantaranya mereka mencari tempat untuk berteduh. Yastadzilluna bisyajar, berteduh di bawah pohon. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun turun kemudian menuju berteduh di bawah tahta sumarah, sebuah pohon sumarah, namanya pohon sumarah. Fa'allaqa biha saifahu, kemudian beliau gantungkan pedang beliau ke pohon tersebut. Ya. Wa namna naumatan, kemudian kami semuanya tidur. Ya. Kami semua tidur. Ini belum diceritakan tentang ada di antara sahabat yang bertugas menjaga. Tapi kalau dari bahasa hadisnya di sini semuanya tertidur. Salah satunya bisa jadi karena lelahnya mereka melewati perjalanan tersebut. Wa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami. Wa idza indahu a'rabiyun, dan didapati di sisi beliau ada seorang Arab. Ya. Faqala, kemudian beliau bersabda, inna hada, sesungguhnya orang ini, ya, ihtarata alayya saifi wa ana naimun, ya, mengambil dariku pedangku sedangkan aku dalam kondisi tidur, ya. Menyarungkan pedangku dan sedangkan aku dalam kondisi tidur. Fastaiqattu wa huwa fi yadihi saltan, maka aku pun bangun dan aku dapati pedang itu sudah terhunus di tangannya, sudah siap untuk digunakan. Qala, kemudian dia berkata, man yamna'uka minni, siapa yang bisa menghalangi engkau dariku, dari perbuatanku ini, kata orang Arab tersebut. Qultu Allah, maka kemudian aku Rasulullah mengatakan Allah salasan, sebanyak 3 kali. Walam yu'aqibuhu wa jalasa, dan Rasulullah tidak memberikan hukuman, ya, dan membiarkan orang tersebut duduk, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ini hadis yang ke-2910. Kalau dalam riwayat Imam Muslim hadis yang ke-1949. Kalau menurut Imam Ahmad ini hadis yang ke-14.335. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, qala Jabir, berkata Jabir, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dzatir riqa, kami bersama, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Dzatir Riqa, salah satu di antara perang yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dikatakan ini termasuk ghazwah. Di perang itu ada 2 pada masa Rasulullah. Yang pertama ghazwah, yang satu Siriyah. Kalau ghazwah itu yang diikuti Rasulullah, kalau Siriyah tidak. Nah, ini yang diikuti Rasulullah. Dzatir Riqa, satu peperangan yang dekat dengan Najd sebagaimana di awal tadi, ya. Dinamakan perang Dzatir Riqab, disebutkan perang itu terjadi pada tahun ke-4 Hijriah, ya. Beliau keluar dari Madinah guna memerangi Bani
Muharib dan Sa'labah. Ada lagi yang menyebutkan bersama dengan Bani Ghatafan. Karena apa? Karena mereka telah mengingkari janji mereka. Diawali ketika mereka minta kepada Rasulullah untuk mengirimkan da'i. Akhirnya dikirimkanlah 70 orang da'i, termasuk diantaranya orang yang menghafal Quran. Tapi kemudian orang-orang tersebut, orang utusan Rasulullah itu dibunuh oleh mereka. Maka akhirnya beliau pun keluar untuk memerangi mereka. Walaupun dalam kisah disebutkan ketika sampai di tempat tujuan, orang-orang tidak ada yang berani untuk menghadapi Rasulullah, alias mereka pun pergi. Ya. Jadi tapi nama perang itu ditemukan dengan nama Perang Dzatir Riqa. Diambil dari wasumiyat Dzatir Riqa, dinamakan Dzatir Riqa karena apa? Karena kaki mereka, para sahabat itu ditutup oleh kain, dibalut oleh kain, disebabkan luka yang mereka derita. Karena dalam kisah perang itu mereka lalui dengan cara kalau satu onta itu diisi atau digunakan untuk 6 atau 7 orang secara bergantian, sehingga akhirnya mereka pun sebagian harus melewati padang pasir yang berisikan pasir yang panas plus dengan kerikil-kerikil, sehingga mengakibatkan telapak kaki mereka luka, dan karena luka itulah kemudian mereka balut dengan kain. Jadi karena banyaknya kain untuk membalut luka mereka, dinamakan perang tersebut Perang Dzatir Riqa. Salah satu di antara perang yang menunjukkan kepada kita semuanya bahwa kondisi kaum muslimin pada waktu itu masih dalam kondisi, kalau dalam satu pembahasan, masih dalam kondisi miskin, ya, belum punya dana untuk lebih bisa membekali pasukan pada waktu itu. Sampai akhirnya mereka harus merasakan seperti itu. Termasuk juga diantaranya pengorbanan para sahabat dari kisah perang tersebut. Mereka harus siap menjalaninya dalam kondisi susah payah, bahkan termasuk di sana dengan penuh rasa sakit, ya, walaupun tidak sampai terjadi peperangan. Di mana pada peperangan itu yang bersama Rasulullah ada sekitar 400 sahabat yang keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kisahkan bahwasanya faida ataina ala syajaratin zalilatin, sampailah kami mendapati sebuah pohon untuk berteduh. Taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami tinggalkan pohon itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka lebih memilih pohon itu digunakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun minal musyrikin, kemudian datang seorang laki-laki dari orang-orang musyrik. Wa saifu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bisyajarah, sedangkan pedang Rasulullah itu tergantung di pohon. Fahtaratahu, kemudian kalau bahasanya diambil oleh orang tersebut, ya, dihunus oleh orang tersebut. Faqala, kemudian orang tadi berkata, takhafuni, kamu takut saya? Qala, Rasulullah kemudian menjawab, la, tidak. Qala faman yamna'uka minni, lalu siapa yang menghalangi engkau dari perbuatanku ini? Maksudnya apa? Kalau saya menghunus pedang ini kemudian menggal ataupun membunuhmu, siapa yang bisa menghalanginya? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala Allah, Allah. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari. Dari hadis yang lainnya, hadis ke-4136. Sedangkan Imam Muslim ini hadis yang ke-1949. Dari riwayat yang lainnya, wa fi riwayati Abi Bakar al-Ismaili, dari riwayat Abu Bakar al-Ismaili, fi sahihi, dalam sahihnya beliau berkata, dalam hal ini orang tadi berkata, man yamna'uka minni, siapa yang bisa menghalangi engkau dari perbuatanku ini? Qala Allah. Maka Rasulullah menjawab, Allah. Qala, kemudian dikatakan, fasaqata saifu min yadihi, langsung pedang itu jatuh dari orang tersebut, terlepas.
Fa'aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saifa. Akhirnya Rasulullah ambil pedang itu. Faqala, kemudian Rasulullah balik bertanya, "Man yamnauka minni?" Siapa yang bisa menghalangi engkau dari perbuatanku ini? Ya. Faqala, akhirnya kemudian orang tadi berkata, "Kun khaira akhidhi." Jadilah engkau sebaik-baik orang yang dimintai perlindungan. Ini kalau dalam kisah, saking takutnya orang tadi sampai dia mengatakan, jadilah engkau orang sebaik-baik orang yang dimintai perlindungan, pertolongan. Artinya minta ampun kalau kita bahasakan. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, "Tashhadu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah." Kamu mau bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah? Qala, orang tadi menjawab, la, tidak mau. Ya. Walakinni, tetapi, uahiduka, aku berjanji kepadamu, kata orang tadi. Allah uqatilaka, aku tidak akan memerangi kamu lagi. Wala akuna, dan aku tidak akan menjadi ma'a bersama kaum yuqatilunaka, yang mereka itu memerangimu. Jadi dia tidak mau masuk Islam, tetapi berjanji nggak akan memerangi Rasulullah dan tidak akan juga menjadi bagian dari orang yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala sabilah, kemudian Rasulullah membiarkan dia pergi. Fa'ata ashabu faqala, kemudian dia datang kepada teman-temannya, kemudian berkata, "Ji'tukum min indi khairin nas." Aku datang dari sisi orang yang paling baik di antara manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini sebutkan qauluhu faqafala, perkataan qafala di sini ai raja'a, pulang ya. Pulang. Berarti kalau qafala Rasulullah kembali pulang ya, dan bersama mereka para sahabat. Kemudian disebutkan idahu syajaratul ladzi lahu syaukun, ya, pohon yang memiliki dahan yang bisa digunakan untuk menggantungkan pedang. Ya. Kemudian disebutkan juga bahwasanya dari hadis ini yang bisa kita ambil pelajaran, yang pertama adalah bahwa di masa-masa yang mencekam, ya, ada mahara bahaya, di situ ditunjukkan tentang syaja'atun Nabi, keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dalam kisah tadi kan beliau berpisah dengan para sahabat, ya, jaraknya cukup jauh lah. Dan pada waktu itu ada orang yang akan membunuh beliau. Kalau kita bahasa, tinggal ditebaskan pedang, sudah selesai. Tapi disitulah kemudian kita mendapati keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga keteguhan hati beliau, padahal di depannya ada mara bahaya. Keteguhan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketenangan beliau dalam menghadapi mara bahaya yang sudah ada di hadapan beliau. Ya maskan asyadakumullah. Dalam riwayat yang lainnya memang ada yang menyebutkan orang tadi kemudian masuk Islam, ya. Ada yang menyebutkan dia adalah bernama Ghawras min Al-Haris min Bani Muharib, salah satu di antara anggota dari Bani Muharib yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian asyadakumullah. Jadi yang pertama tadi adalah keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian keteguhan hati beliau ketika menghadapi mara bahaya yang sudah ada di hadapan beliau. Kemudian juga keyakinan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pertolongan kepada beliau. Dengan ucapan ketika ditanya, siapa yang bisa menghalangi engkau, ya, dari perbuatan ini, ya. Maksudnya apa? Siapa yang bisa menghalangi diriku dari perbuatan ini untuk aku lakukan kepadamu? Beliau cuma menjawab Allah. Beliau yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Makanya di sini disebutkan bahwasanya
Ini salah satu di antara bentuk keyakinan yang kuat Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah akan menolong beliau. Kemudian wasidqu tawakkulihi, kemudian benarnya tawakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pasrah kalau tinggal bahasanya, dalam kondisi yang seperti itu. Kemudian juga di sini ditunjukkan bahwasanya merupakan bagian dari hasil tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghadapi mara bahaya. Ketika menghadapi mara bahaya. Selanjutnya, pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah kesantunan adab Rasulullah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemuliaan akhlak beliau kepada seseorang yang kita bisa bahasakan sudah hampir memberikan madarat kepada beliau, dan beliau tidak ingin membalasnya sama sekali. Padahal untuk membalasnya sudah terbuka lebar. Karena apa? Pedang sudah berada di tangan Rasulullah dan orang tersebut sudah dalam kondisi ketakutan. Tapi kemudian malah beliau memilih untuk apa? Memberikan maaf kepada orang tersebut. Sebagaimana juga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu akhlaknya adalah baik, ya. Kemudian juga beliau kasih sayang, ya. Tidak mau membalas dengan balasan sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang tadi memberikan ancaman kepada beliau. Jadi selagi ini hubungannya berkenaan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun juga nanti kemudian bisa kita dapatkan pelajarannya adalah bagaimana kesantunan dan juga kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi musuhnya. Kemudian berikutnya hadis yang ke-6 atau hadis yang ke-79. As-sadisu, yang ke-6. An Umar bin radhiyallahu anhu qala, dari Umar, semoga Allah meridainya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqur tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Lau sekiranya annakum, kalian berada, tatawakkaluna, bertawakal kepada, termasuk orang yang bertawakal Allah kepada Allah. Tatawakkaluna, kalian bertawakal alallahi kepada Allah, haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benar tawakal. Kami lagi, lau sekiranya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, niscaya, ada lam di situ sebagai lam ta'kid, sungguh bisa juga, kalian akan diberikan rezeki, kama sebagaimana yarzuqut tayra, burung itu diberi rezeki, taghdu khimasan, kalau di sini disebutkan taghdu ini pergi di pagi hari, ya. Tadhabu awalan nahar, khimasan, ya, pergi di awal siang dalam kondisi lapar, ya. Perutnya kosong, ya. Do miratal butun minal ju, perutnya kosong, masih dalam kondisi lapar. Wataruhu bitonan, dalam hal ini azza watarji'u akhiran nahar, dia pulang pada akhir siang, bitonan, dalam kondisi perutnya sudah kenyang, sudah penuh dengan makanan. Bahasa hadis yang ada di sini yang pertama adalah haqqa tawakkuli, ai tusaddiquna fi i'timadikum 'ala Allah taala fi sairi ahwalikum. Keyakinan kalian, ya, percayanya kalian, ya,
benarnya keyakinan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap kondisi kalian. Maksudnya di situ, haqqat tawakkuli. Jadi bukan sekedar tawakalan kalau bahasa kita ya, tapi benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hal ini berhubungan dengan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah ada anjuran untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, ya. Dan yakin pada setiap kondisi yang dihadapi. Ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin akan segala kondisi. Berkenaan dengan hal ini adalah berkenaan dengan urusan rezeki kalau dalam hadis ini, ya. Bagaimana seorang itu harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nama Allah salah satunya adalah Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki, ya. Dan dia bertawakal, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah al-akhdhu bil asbab, menjalankan sebab-sebab, wasa' dan ikhtiar fi talabir rizq, dalam usaha mencari rezeki. Nah, di sini yang perlu kita juga pahami bersama, ternyata tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Ada sebab yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan rezeki, ya. Ada ikhtiar yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan rezeki. Karena itu juga kalau di sini disebutkan min sidqit tawakal, merupakan bagian dari jujurnya tawakal atau benarnya tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Qatairi, sebagaimana burung yang pagi-pagi atau di awal siang mereka berangkat dalam kondisi perut kosong, sedangkan ketika mereka pulang sudah dalam kondisi di akhir nahar, di akhir siang itu sudah dalam kondisi kenyang. Bukan kemudian duduk manis begitu saja. Jadi burung itu tidak kita dapati mereka duduk manis di pohon kemudian akan datang rezeki kepada mereka. Enggak, mereka berusaha terbang dulu, ya. Sebagian dari mereka ada yang terbangnya ke arah yang mungkin sudah ditentukan, nanti kembalinya juga begitu, ya. Intinya ada usaha dari diri mereka untuk mendapatkan rezeki. Maka di sini disebutkan pentingnya kita menjalankan sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki tersebut, ikhtiar dalam mendapatkan rezeki tersebut, ya. Tidak begitu saja kemudian kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun juga kadang rezeki itu diterima oleh seseorang min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak disangka-sangka, tetapi tetap di situ juga ada ikhtiar yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan rezeki tersebut. Sebagaimana dalam pembahasan yang lalu sudah kami sampaikan berkenaan dengan seorang yang ingin untanya aman tetapi tidak dilakukan ikhtiar di situ, ya. Dia datang ke masjid membawa onta, kemudian ontanya dibiarkan begitu saja, kemudian diingatkan oleh Umar bin Khattab agar untanya diikat. Tapi orang tadi berkata, saya sudah bertawakal kepada Allah. Maka diingatkan, ikatlah dulu, barulah kemudian kamu bertawakal. Usaha dulu, ikhtiar dulu, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang benar-benar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Dan di sini memang pentingnya pembahasan masalah keyakinan dan tawakal di sini, salah satunya untuk memompa semangat seorang muslim dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, terutama urusannya dengan ma'isyah, nafkah, ya. Mencari nafkah penghidupan, ya. Di mana itu juga salah satu yang menunjang kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak boleh dihilangkan, dinafikan, ditiadakan sama sekali, tetap harus dilakukan. Walaupun di sisi yang lain juga bahwa usaha kita mencari nafkah itu salah satunya untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk untuk menguatkan diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian asyhadakumullah, ini dua hadis yang berkenaan dengan masih tawakal dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, satu hadis yang berisikan tentang doa, ya, doa sebelum tidur ini kalau disebutkan. Ya. As-sabi'u, yang ke-7, an Abi Umarah Al-Barra bin Azib, dari Abi Umarah, salah seorang sahabat yang kunyahnya Abi Umarah. Ini adalah Al-Barra bin Azib, yang punya panggilan Abu Umarah adalah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya fulan, wahai fulan, ya, idza awaita ila firashika, kalau kamu mendatangi tempat tidurmu, berarti akan tidur, faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhiya ilaika wa fawattu amri ilaika wa alja'tu zuhri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyaka alladhi arsalta fa innaka in mitta min lailatika mitta alal fitrah wa in asbahta khairan. Hadisnya cukup panjang, doanya cukup panjang. Kalau sekiranya mau dihafal, alhamdulillah, diawali dengan mungkin membaca tulisannya beberapa kali, ya. Salah satu di antara zikir sebelum tidur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadis ini, ya. Salah satunya berkenaan dengan yakin dan tawakal juga, ya. Kami ulangi lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya fulan, wahai fulan, idza awaita ila firashika, kalau kamu akan mendatangi tempat tidurmu, tentunya dalam rangka ingin tidur, ya, ingin istirahat, ya. Maka fakul, katakanlah, Allahumma ya Allah, aslamtu nafsi ilaika, aku menyerahkan diriku dan jiwaku kepadamu, sebagai bentuk penyerahan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa? Karena orang sudah tidur itu sudah tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Maka yang pertama dilakukan oleh seorang yang akan tidur, dia serahkan dulu jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah akan kembalikan nanti ruh orang tersebut, ya. Tapi juga kalau Allah berkehendak, ruh orang tersebut tidak akan dikembalikan. Makanya karena kita tidak mengetahui apa yang terjadi di waktu yang akan datang, maka yang pertama kita lakukan adalah kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Allahumma ya Allah, ya, aslamtu nafsi ilaika, aslamtu nafsi ilaika. Kemudian wa wajjahtu wajhi ilaika, aku arahkan wajahku kepada engkau, ya. Dan ini salah satu bentuk penyerahan diri juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku arahkan wajahku kepadamu, hanya kepadamu, tidak kepada yang lainnya, ya, tidak kepada yang lainnya. Dibahasakan dengan ilaika itu berarti menunjukkan tidak ada yang lainnya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak kepada keluarga, tidak kepada teman, tidak kepada yang lainnya, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fawattu amri ilaika, termasuk di sini juga aku serahkan urusanku kepada engkau, ya. Urusan-urusan, segala urusan dalam hal ini, ya, baik urusan dunia maupun akhiratnya,
Termasuk juga nanti sekiranya Allah Subhanahu wa taala kemudian menetapkan seorang itu tidak kembali ruhnya alias mati, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa alja'tu dhahri ilaika. Ini punggung ya. Aku letakkan punggungku ini kepadamu ya. Raghbatan wa rahbatan ilaika. Salah satu bentuk penyerahan diri yang betul-betul ya. Ya maskan asyadakumullah. Kemudian berikutnya la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat kembali ya. Tidak ada tempat kembali kecuali kepadamu ya. Amantu bi kitabika. Kemudian yang berikutnya adalah ikrar akan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita. Dalam hal ini yang pertama bi kitabikal ladzi anzalta, kepada kitabmu yang telah engkau turunkan. Maksudnya di sini adalah kepada Al-Qur'an. Wa nabiyyaka alladzi arsalta, kepada nabi yang telah engkau utus yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian disebutkan di sini kalau bacaan itu dilakukan oleh seseorang, apa janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa innaka in mitta min lailatika, kalau kamu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati pada malam tersebut, tadi ya bahasanya mati tidak dikembalikan lagi ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mitta alal fitrah, maka kamu mati dalam kondisi fitrah. Wa im asbahta, kalau kamu mendapati pagi hari, berarti kamu dibangunkan lagi di pagi hari. Asabta khairan, maka kamu mendapati kebaikan ya. Ini masih ada keterangan berikutnya ya. Kalau dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lainnya kalau di bawah disebutkan wa fi riwayatin fi sahihaini anil Barra qala, sama masih dari sahabat Al-Barra, Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, idza ataita madja'aka fatawadda'u wudu'aka lis-shalah. Kalau kamu ingin mendatangi tempat istirahatmu, tempat untuk meletakkan punggungmu, dalam hal ini adalah kasur ya, tempat istirahat ya, maka berwudulah kamu sebagaimana wudu untuk sholat. Tsumma taja' ala shiqqaka al-aimani, kemudian letakkan posisi badanmu di sebelah kanan ya, di sebelah kanan, jadi miring ke kanan ya. Kemudian katakanlah sebagaimana doa di atas tadi. Summa qala, kemudian berkata, waja'alhunna akhira ma taqul ya. Niscaya akan dijadikan bagi mereka akhir sebagaimana yang mereka katakan. Jadi hal-hal yang disebutkan tadi, kebaikan-kebaikan yang tadi akan Allah berikan atau jadikan kepada orang yang mengucapkan bacaan tadi. Sekali lagi ini salah satu di antara zikir sebelum kita istirahat ya, terutama di malam hari. Tapi kalau dalam keterangan yang lainnya intinya ketika akan tidur ya. Karena di waktu tidur itulah Allah Subhanahu wa taala akan menarik ruh kita, dan bila Allah berkehendak ruh itu akan dikembalikan, atau kalaupun tidak maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita dikenal sebagai orang yang meninggal. Makanya ketika bangun bacaannya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur ya. Dan disebutkan juga bahwa tidur itu akhul maut, tidur itu temannya, saudaranya kematian. Mengapa? Sekali lagi, kalau Allah berkehendak ruh orang yang tidur akan dikembalikan, tapi kalau Allah berkehendak pun ruh orang yang tidur itu tidak akan dikembalikan. Jamaah sekalian asyadakumullah, ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Insyaallah kita akan ulangi lagi mungkin hadis yang ke-8 ini sekaligus sambil kita baca sesering mungkin, terutama ketika akan tidur kita ya. Satu sunnah Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita semuanya sebelum kita tidur.
Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.